pastinya adik-adik akan baik-baik saja dan akan sehat-sehat selalu. Ya, saat ini kita kembali melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online. Ibu berharap walaupun kalian mengikuti ibadah di rumah kalian masing-masing, kalian akan hidup dengan tenang, persiapkan Alkitab kalian, kita akan beribadah bersama. Mengawali ibadah kita hari ini, kita akan menyanyi lagu Bertemu dalam kasih. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Nah, buat adik-adik di rumah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, di hari Minggu ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk beribadah bersama meskipun secara online. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan selalu hadir di tengah-tengah kami untuk menuntun menyertai kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan memberikan persembahan. Nah, mengucap syukur itu bukan hanya di saat senang saja ya, tapi di segala situasi. Sambil membawa persembahan, mari kita menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya pasti jadi milikmu. Adik-adik yang terkasih, mari bersama-sama kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri. Meskipun hanya dalam ibadah online, kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kiranya persembahan ini Tuhan boleh terima dengan senang hati. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, adik-adik di rumah duduk yang tenang, siapkan Alkitabnya, dan kita menyanyi Roh Kudus yang manis. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan diceritakan oleh Kakak Evi, mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kami, anak-anak-Mu yang hari ini boleh mengikuti ibadah. Walaupun sekarang ini Tuhan kami mengikuti ibadah secara online kembali, tetapi sukacita itu tidak berkurang daripada kami. Biarlah kami tetap ditambah-tambahkan sukacita dan kami selalu dijagakan kesehatan. Dan juga kiranya Tuhan memberikan hikmat pengertian kepada Kakak Evi agar Kakak Evi bisa membawakan firman-Mu dengan baik. Dan kami anak-anak sekolah minggu juga Tuhan mampu mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sekarang kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, halo, selamat pagi semuanya adik-adik. Selamat hari Minggu. Oke, adik-adik semuanya sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya duduk yang baik. Oke, hari ini Kakak Evi mau cerita dari Alkitab, dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16 ya. Ceritanya tentang Elia dan janda Sarfat. Minggu lalu adik-adik sudah mendengarkan cerita bagaimana Tuhan memelihara hidup Elia lewat burung gagak. Hari ini kita tetap akan mendengar tentang pemeliharaan Tuhan kepada Elia. Elia tinggal di sungai Kerit hari itu ya. Dan dalam beberapa waktu karena terjadi kekeringan, karena hujan tidak turun-turun, maka sungai Kerit itu menjadi kering. Setelah itu Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk pergi ke kota Sarfat ke Sarfat. Dan Tuhan sudah memerintahkan seorang janda di sana untuk bisa menyediakan makanan untuk Elia. Lalu Elia bersiap dan Elia pergi ke Sarfat. Di pintu gerbang Sarfat, Elia bertemu dengan seorang janda. Janda itu adalah seorang perempuan yang sudah tidak mempunyai suami. Janda di Sarfat itu mempunyai seorang anak perempuan dan hidupnya sangat miskin sekali. Hari itu Elia bertemu dengan janda itu. Janda itu sedang memungut kayu-kayu untuk dia pakai kayu-kayu api. Setelah itu Elia berkata kepada perempuan itu, berikanlah padaku sedikit air supaya aku dapat minum. Lalu perempuan itu yang tidak mengenal Elia, dia mau menolong Elia walaupun tidak kenal, walaupun tidak satu daerah dengan Elia, tetapi dia tetap mau menolong Elia. Lalu perempuan itu memberikan minuman kepada Elia, dan setelah Elia diberi minum, Elia lalu berkata kepada perempuan itu, berikanlah juga kepadaku sepotong roti. Tetapi apa yang perempuan itu katakan, karena dia sangat miskin, lalu dia berkata kepada Elia, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sepotong roti tidak ada padaku. Aku hanya mempunyai segenggam tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Lalu aku hari ini sedang memungut kayu untuk aku bawa pulang ke rumah, dan aku akan mengolah semuanya itu. Lalu aku akan membuat makanan untukku dan untuk anakku, dan setelah aku memakan itu maka aku akan mati. Wow, rupanya janda ini sangat miskin sekali kasihan tepungnya sisa sedikit, minyaknya sisa sedikit. Setelah dia buat itu, setelah dia pakai, dia makan, lalu dia berpikir bahwa besok dia akan mati karena tidak mempunyai apa-apa lagi, karena waktu itu terjadi musim kekeringan dan tidak ada tumbuhan yang tumbuh, jadi pasti banyak kelaparan di mana-mana Jadi Elia berkata kepada perempuan itu, jangan takut Elia berkata kepada perempuan itu, jangan takut, sekarang pulanglah, lalu perbuatlah apa yang kau katakan. Tetapi sebelum kamu membuat makanan untukmu dan untuk anakmu,
buatkanlah untukku sepotong roti bundar untuk aku makan, lalu bawalah ke sini supaya aku dapat memakannya. Dan percayalah bahwa kamu tidak akan berkekurangan, tepung di dalam tempayanmu tidak akan pernah habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan pernah berkurang. Lalu perempuan itu percaya akan perkataan Elia, dan dia pulang untuk membuatkan Elia sepotong roti untuk Elia makan. Ya, coba lihat anak-anak, dari cerita ini kita belajar apa? Kita belajar bahwa Tuhan tetap memelihara Elia dalam keadaan apapun. Seperti kita juga, Tuhan memelihara hidup kita walau kita berada dalam kondisi keadaan apapun, ya. Baik suka maupun duka, Tuhan tetap memelihara kita. Dan kita juga belajar dari janda Sarfat. Janda Sarfat tidak mengenal Elia, tetapi janda Sarfat mau menolong Elia, ya. Jadi kita juga seperti begitu. Kita harus suka menolong orang lain, walaupun orang lain itu tidak kita kenal, tetapi kita harus menolong pada waktu orang lain sedang kesusahan. Bagaimana caranya adik-adik yang masih kecil bisa menolong orang lain? Yaitu dengan cara apa? Dengan cara menolong orang-orang di dalam rumah. Misalnya mamanya harus ditolong, mamanya minta tolong, minta dibelikan sesuatu. Kalau adik-adik bisa lakukan, ya adik-adik tolonglah orang tuanya, ya. Atau tolong temannya. Temannya tidak memiliki, misalnya temannya tidak memiliki pensil, dikasih pinjam pensilnya, ya. Jadi kita harus menolong sesama tanpa melihat bahwa dia itu baik sama kita atau dia itu orang kaya, kita harus menolong mereka semua, baik dia kaya maupun miskin, kita tetap harus menolong teman kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkannya. Adik-adik semuanya, mari kita tenang, kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa syafaat, ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana kami harus hidup saling membantu. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang memelihara hidup kami seperti Tuhan memelihara Elia. Hari ini hamba mau berdoa buat anak-anak. Tuhan berkati anak-anak, Tuhan jaga lindungi mereka, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan jauhkan dari virus corona. Tuhan berkati di dalam pendidikan mereka, tetap semangat di dalam bersekolah walaupun secara online. Tuhan jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan berkati masa depan mereka. Tuhan berkati orang tua mereka menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, yang dapat mengajarkan kepada anak-anak untuk takut akan Tuhan juga. Tuhan berkati di dalam pekerjaan. Tuhan cukupkan apa yang mereka perlukan. Berkati guru-guru sekolah minggu tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada guru-guru juga di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami, doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Adik-adik ingat ya, firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Evi tadi, bahwa kita harus selalu menolong sesama kita dimanapun kita berada. Oke adik-adik, untuk mengingatkan kembali, untuk hari Minggu kita kembali mengikuti ibadah online seperti yang kita lakukan saat ini. Mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita menyanyi Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada